Oke, kembali lagi bersama Bang TP. Sekarang hari ini kita lanjut pembahasan TPSK nomor 9 sampai nomor 12 ya adik-adik. Cuman sebelumnya Abang mau tanya kabar dulu. Gimana kabar adik-adik? Sehat? Sehat ya? Mudah-mudahan adik-adik tetap fokus dan semangat belajarnya bertambah ya. Oke, sekarang kita mulai aja. Di sini nomor 9. Katanya begini. Ada kotak. Nah, ada kotak, adik-adik tentunya sudah tahu ya cara ngerjakan ini. Hubungan di kotak kiri harus sama dengan hubungan di kotak kanan gitu ya. Jadi caranya gimana cara menghubungkannya? Jadi untuk soal yang ini ya adik-adik harus bisa menghubung-hubungkan kira-kira 8 ke 2, 8 ke 3, 8 ke 5 lalu diapakan biar dapat nanti hasilnya sebesar 12 ini ya, sebesar 12 ini. Jadi nanti kalau kita lihat-lihat ya, cara yang paling pas itu adalah pertama angka 8 ini dihubungkan dengan angka 5 ini gitu dia. Ini nanti bisa kita kurangkan ya, 8 dikurang 5. 8 kurang 5 kira-kira hasilnya berapa? 3. 3 kalau kita tambahkan 3 kira-kira berapa? Tambah 3 ya, kira-kira berapa? 6. Lalu hasilnya 6 itu kita kalikan dengan 2. Kita kali lagi dengan 2. Apakah hasilnya 12? Iya, pas ya. Jadi inilah langkah yang kita lakukan untuk mengerjakan soal nomor 9 ini. 8 kali 5, lalu ditambah 3, lalu kurang 2. Kali 2, hasilnya sama dengan 12. Oke, cara yang samalah kita lakukan ke soal yang ditanya. Oke, berarti 4 dikurang berapa? 2. Lalu hasilnya ditambah 9. Lalu hasil totalnya dikali 5. Itulah yang ditanya, gitu ya. Oke, jadi coba kita selesaikan. 4 kurang 2 ya 2 ya. 2 tambah 9 11 ya. 11 kali 5 berarti 55. Maka jawaban yang paling tepat adalah dodol. Paham ya? Paham. Oke, jadi di sini dek, abang nggak bisa ngajari kalian kayak mana cara ini dengan cepat, cara menjawabnya dengan cepat. Yang pasti di sinilah kalian harus bisa, cara yang sebenarnya adalah kalian harus bisa mencoba-coba di pikiran kalian dan menghitung di pikiran kalian dengan cepat. Gitu dia. Itu intinya ini. Jadi di sinilah nampak perbedaan kualitas siswa itu, mana yang cepat berpikir, mana yang berpikirnya banyak gitu dia. Mana yang berpikirnya entah kemana-mana, luas gitu dia. Dengan mana yang berpikir hanya ya ibaratnya kurang luas. Dia hanya bisa memikirkan ini hanya hanya dengan kata tambah atau kurang. Dia nggak bisa mengkombinasikannya, gitu dia. Paham ya? Jadi abang harap adik-adik semakin banyak belajar seperti nomor 9 ini, maka adik-adik akan semakin paham lah, cepat berpikirnya. Oke ya. Oke, sekarang kita lanjut nomor 10. Oke.
Kita lihat nomor 10. Jika akar 17 diketahui, mana bilangan berikut yang mudah ditentukan nilainya tanpa menggunakan alat hitung? Oke. Jadi katanya akar 17 sudah dikasih tahu ya. Akar 17 ini sudah diketahui. Jadi mana kira-kira dari pilihan ini yang bisa kita tentukan nilainya tanpa menggunakan alat hitung? Kalau kita perhatikan, pilihan ini adalah bentuk akar gitu ya, bentuk akar. Jadi karena pilihan ini bentuk akar, maka nanti caranya kita hubungkanlah masing-masing pilihan ini ke 17 ya, ke 17. Maka mana yang hubungannya atau temannya si 17 nanti bisa diakarkan, itulah jawabannya gitu dia. Contohnya begini. A. Ini kan kalau kita lihat 0,017 itu berarti berapa belakang koma ini? 1 2 3 ya, berarti 17 dikali 10 pangkat min 3 gitulah ya. 10 pangkat min 3. Jadi dari sini sifat akar kan akar AB sama dengan akar A dikali akar B. Jadi akar 17 dikali akar 10 pangkat minus 3. Akar 17 kan udah dikasih tahu. Akar 10 pangkat minus 3 yang jadi masalah. Apakah kita bisa menentukan nilai akar 10 pangkat minus 3 tanpa menggunakan alat hitung? Tidak bisa. Kenapa? Akar yang bisa kita tentukan tanpa menggunakan alat hitung kalau di dalamnya mengandung unsur pangkat kuadrat atau pangkat genap. Misalnya P pangkat genap, misalnya gitu ya, pangkat 2, pangkat 4, pokoknya ini genap. Jadi kalau dia genap baru bisa kita tentukan nilai akarnya. Paham ya? Oke, coba kita buat lagi yang B. 1,7 berarti akar 17 dikali berapa belakang koma ini? 1 ya. 10 pangkat minus 1. Kita lakukan hal yang sama dengan si A. Berarti ini akar 17 kali akar 10 pangkat minus 1. Ternyata ini ganjil juga. Berarti tidak bisa ya. Ini tidak bisa. Ini tidak bisa. Coba kita lihat ini. Akar 153. Itu kira-kira kita hubungkan dengan 17. 17 kali berapa kira-kira 153? Jadi nanti bisa kita kalikan di buram. Ini nanti adalah 17 kali 9. Oke, berarti ini akar 17 dikali akar 9. Akar 17 kan udah dapat. Akar 9 kan bisa. Kenapa? Karena 9 itu 3 pangkat 2. Berarti ini bisa. Jadi artinya karena sudah ada yang bisa, untuk D dan E nggak perlu kita buktikan ya. Maka jawabannya adalah C. Paham ya? Atau kalau kalian nanti kurang percaya dengan ini atau belum yakin, coba kalian buktikan sendiri ya. Coba dibuktikan. Buktikan sendiri dulu. Biar agak gerak-gerak dulu tangannya itu deh. Paham ya? Oke, gampang kan? Oke, sekarang kita relaksasi 2. Abang kasih sebuah lagu ya. Dengar ya. Cuman abang nggak tahu lagu bahasa Inggris ini. Abang aja nggak tahu mengartikannya.
Enak kan? Oke ya, udah dulu. Sekarang kita lanjut nomor 11 ya. Oke, kita pelankan suaranya. Oke, kita lanjut nomor 11. Oke, nomor 11 naik katanya. Ah, ini soalnya. Yang manakah pernyataan berikut yang menyatakan harga sebuah radio yang diberi diskon 25%? Oke. Jadi mengenai diskon ini istilahnya di matematika kelas 3 SMP ya, aritmatika sosial ya. Ini mengenai kehidupan sehari-hari ya. Perhitungan sehari-hari. Jadi di sini katanya harga sebuah radio 250.000 terus diberi diskon 25%. Adik-adik harus bisa memahami arti kata diskon 25% ya. Kalau ada sebuah barang kita bilang dikasih diskon 20%, artinya apa? Artinya diskon itu kan pengurangan harga. Cuman kita harus bisa berpikir cepat kayak mana mencari harga setelah didiskon. Harga setelah didiskon. Misalnya gini, ada suatu dompet harganya 100.000. Terus abang kasih diskon 20%. Pertanyaannya, ini jawab dengan cepat ya, jawab dengan cepat, jangan lambat-lambat, jangan menulis. Harga dompet 100.000, diskon 20%. Berapa harganya jadinya? Oke. Jawabannya 80.000 ya. Ya betul. Cuman masalahnya kita mau tahu dulu gimana cara kalian mendapatkan 80.000. Oke. Jadi abang sudah tahu apa yang kalian pikirkan. Tentunya cara yang kalian lakukan di pikiran kalian adalah karena diskonnya 20%, cari dulu 20% dari 100.000. Berapa? 20.000. Lalu 100.000 dikurang 20.000, 80.000. Betul ya? Gitu cara kalian kan? Cuman itu ibaratnya ada cara berpikir yang lebih kreatif lagi, gitu dia. Daripada harus mencari dulu besar diskon lalu dikurangkan. Caranya kayak mana? Gini, Dek. Dengar ya. Tadi diskonnya berapa persen? Pas 20% kan? Karena diskonnya 20%, harganya jadi berapa persen? Nah, itu. Diskon 20%. Harga tadi kita ibaratkan 100%. Karena diskon 20% berarti harganya jadi berapa? Berapa persen? Gitu dia. Maka harganya jadi berapa persen? 80%. Gampang kan? Jadi kurangkan aja persen diskonnya yang kita kurangkan, Dek. Bukan cari dulu besar diskonnya baru kita kurangkan. Jangan. Itu agak lama ya. Agak lama. Jadi mendingan persen diskonnya dulu kurangkan, baru hasilnya kalikan ke harga awal. Ngerti ya? Coba abang buat lagi contoh. Misalnya ada sebuah pulpen harganya 50.000 ya, harganya 50.000. Abang bilang diskon 30%. Berapa harganya? Dapat kan? Kayak mana caranya? Diskonnya 30% berarti harganya jadi 70%.
Jadi 70%-nya yang kita kalikan dengan harga awal. Ngerti kan? Nah, gitulah ini. Katanya diskonnya ini 25%. Kalau diskon 25% berarti menjadi berapa persen harganya? Berarti kan yang duluan kita lakukan kan mengurangkan 100% kurang 25%, kan gitu dia kan? Baru dikali dengan harga awal. Harga awalnya berapa? 250.000. Paham ya? Jadi kalau ini kita kurangkan menjadi 75% kali 250.000. Jadi kalau begitu, ini juga bisa kita lihat mana pilihan jawaban yang benar. Nomor 1 0,25 kali 250.000 ini belum bisa kita buktikan benar atau salah karena kita masih melarikannya ke persen ya. Berarti kira-kira belum ada, nggak ada yang ke persen. Sekarang kita ubah jadi pecahan desimal ya. 75% itu adalah 75 bagi 100 berarti 0,75 gitu ya. 0,75 kali 250.000. Kira-kira nomor 1 benar atau salah? Iya, salah ya. Nomor 2 benar atau salah? Benar. Ingat ya, kalau nomor 1 salah, 3 sudah pasti salah ya. Jadi kalau nomor 2 benar, ya karena pilihan yang ada 2, 4, berarti 4 pasti benar. Coba kita buktikan. 1 kurang 0,25 itu kan 0,75. Pas ya? Oke, berarti jawabannya adalah 2 dan 4. Kalau 2 dan 4 jawabannya apa itu? Cantik. Ngerti ya, Dik? Ngerti. Oke. Terakhir kita bahas nomor 12. Ini matematika dasar ya. Matematika dasar, kalau abang baca sekilas ya betul-betul matematika dasar yang dituangkan ke dalam soal TPS ya. Oke, kita jawab langsung. Akar-akar persamaan kuadrat 3x kuadrat kurang 6x kurang 3p kurang 1 sama dengan 0 mempunyai beda 10. Jadi beda akar-akarnya 10. Kalau kita bilang itu beda akar-akar berarti selisihnya ya. X1 kurang X2 adalah 10 gitu ya. Terus mana pernyataan yang benar katanya? Oke, jadi langsung aja kita jawab, Dek. Ini soal persamaan kuadrat. Kalau persamaan kuadrat, Dek, itu pasti kita harus buat akar-akarnya, kita andaikan X1 dan X2 atau A dan B atau M dan N, P dan Q, terserah, bebas. Terus kalau persamaan kuadrat adik-adik, kamu harus tahu 2 rumus penting. Minimal yang 2 rumus penting inilah. Apa itu, Bang? X1 tambah X2, X1 tambah X2 dan X1 kali X2. Apa, Bang, X1 tambah X2? Rumusnya min B per A. Apa, Bang, X1 kali X2? Rumusnya C per A. Ngerti ya? Sekarang yang mana, Bang, ABC-nya? Janganlah ditanya itu, Dek. Dan lemas, Bang, kalau kalian tanya yang mana ada B dan C-nya. Udah mau gila lah, Bang, itu, Dek. Tapi ya udahlah, untuk kali ini Abang maafkan. Ini kalau kita lihat A-nya berapa? Iya, A-nya itu koefisien CX. A-nya 1. B-nya berapa? B-nya koefisien CX. A-nya tadi koefisien X kuadrat. B-nya koefisien X. Koefisien X berapa, Dek? Minus 6. C-nya berapa, Dek? C-nya itu yang enggak ada X-nya. Berarti minus 3P dikurang 1. Paham ya? Minus 3P kurang 1. Oke. Ini yang harus kalian ingat. Hal dasar yang harus kalian ingat kalau kalian ingin mengerjakan persamaan kuadrat ya.
Inilah rumus paling dasarnya. Terus ada lagi nanti memfaktorkan, ya kan, memfaktorkan, terus jumlah selisih, hasil kali, jenis akar, sifat-sifat akar, menentukan persamaan kuadrat baru, ya. Ada banyak nanti. Oke. Cuman intinya ini dulu. Ayo. Sekarang kalau dari rumus yang dua ini, kira-kira yang langsung dapat nilainya yang min B per A atau C per A? Coba kita tengok A, B, C-nya. Yang ada itu A dan B, ya kan? C-nya masih ada variabel P. Berarti yang bisa langsung dapat itu pakai X1 tambah X2. Paham ya? Jadi dari sini kita bisa menentukan nilai dari X1 tambah X2 dengan rumus yang tadi, yaitu min B per A. Minus 6. Rumusnya juga minus, berarti jadi plus. Dibagi A, A-nya 1. Berarti jadi positif 6, iya kan? Ini apa buat tadi 6? 6. Cocok ya? Jadi dari dua persamaan ini nanti bisa kita eliminasi. Coba kalau kita eliminasi bisa langsung ya, bisa langsung. Ini kita tambah aja biar mati minusnya. Berarti ini 2x1 sama dengan 16. Cocok ya? 2x1 adalah 16. Maka dari sini dapat x1-nya berapa adik-adik? X1-nya adalah 8. Paham ya? X1-nya adalah 8. Kalau X1 dapat 8, kita substitusi ke salah satu persamaan, maka akan dapatlah nilai X2-nya. Berapakah X2-nya? Berarti 8 tambah berapa? Hasilnya 6. Udah pasti negatif 2. Paham ya? Oke. Kalau sudah dapat X1 dan X2, maka sekarang kita cari si P. Mencari si P bisa pakai rumus dasar tadi, yaitu X1 kali X2. Coba, X1 kali X2 C per A. C-nya berapa? Min 3P kurang 1 per A per 1. Sebenarnya nggak usah lagi ditulis per 1 ya. Oke, sekarang kita ganti X1-nya 8, X2-nya minus 2 gitu ya. Paham ya? 8 kali minus 2 itu minus 16. Sama dengan min 3P dikurang 1. Min 3P pindah ke kiri jadi positif 3P. Minus 16 pindah ke kanan jadi positif 15 karena ada minus 1 di kanan. Maka P-nya dapat sebesar 15 bagi 3 yaitu 5. Cocok ya? Oke. Kalau sudah cocok seperti ini, coba kita lihat pernyataan 1, 2, 3, 4. 1 nilai P sama dengan 5. Benar atau salah? Kita dapat tadi P-nya 5, berarti benar. Kalau 1 benar, 3 pasti benar. Coba kita buktikan. Hasil kali semua akarnya adalah minus 16. Berarti X1 kali X2 sama dengan 8 kali minus 2. Betul nggak sama dengan minus 16? Betul. Iya kan? Sekarang kita bahas nomor 2. Salah satu akarnya minus 2. Iya betul. X2-nya tadi kan minus 2. Berarti 1, 2, 3 udah betul. Sekarang, jumlah kuadrat semua akar adalah 68. Perlu juga adik-adik tahu jumlah kuadrat itu bukan dijumlahkan baru dikuadratkan. Tapi dikuadratkan dulu baru dijumlahkan. Berarti X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. X1 8 dikuadratkan 64 tambah
X2 minus 2 dikuadratkan berarti 4. Maka jawabannya adalah 68. Benar atau salah? Benar. Maka jawabannya apa? Benar semua. Benar semua berarti jawabannya entok. Paham ya adik-adik semuanya ya? Kalau sudah paham berarti kalian puas dengan video abang. Kalau kalian puas dengan video abang, jangan lupa di subscribe dan di share dan di like dan di komen. Oke? Jadi sampai disinilah dulu. Mudah-mudahan video yang abang buat ini bisa bermanfaat dan bermanfaat besar untuk kelulusan adik-adik. Terima kasih.